Perkenalkan, nama saya Syurjus Kalmanto, bisa dipanggil Jessica. Dan sekarang saya akan summasi satu pidato tentang kejahatan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak atau Ibu guru dan siswa-siswi SMP dan SMA Sekolah Mutiara Labuan Bajo. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru beserta staf SLH Sekolah Labuan Bajo. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Bapa yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam masyarakat telah menemukan fakta baru, yaitu kejahatan sosial yang telah terjadi di dalam masyarakat begitu besar. Kejahatan itu adalah suatu bentuk penyimpanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai norma atau peraturan perundang-undang yang berlaku di masyarakat. Karena tindakan kejahatan penegakan hukum di Indonesia, para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia secara leluasa untuk melakukan tindakan kejahatan. Namun, kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibatkan pada hukuman. Nah, perubahan sosial ini dapat memicu kriminalitas di masyarakat. Karena perubahan sosial menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup di masyarakat, terus perubahan gaya hidup yang semakin tinggi, sedangkan pendapatan yang tidak meningkat dapat mengakibatkan perilaku kriminal. Masalah kriminal ini terjadi karena timbulnya akibat perbedaan yang merasa mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realitas yang ada. Nah, secara pidana ada beberapa contoh perilaku kejahatan, yaitu ada pembunuhan, tindakan kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, dan banyak lagi yang lain. Selain itu, adanya tindakan kejahatan juga menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan menghambat terpenuhnya kebutuhan pokok masyarakat. Jadi pendapat saya adalah kita jangan terpengaruh dengan kejahatan yang ada dilakukan oleh orang lain. Saya harap kita melakukan tindakan dengan sewajarnya agar tidak menjadi korban kejahatan. Jadi ayo kita hindari dari kejahatan seperti memiliki teman yang baik atau misalnya tidak toksik, jujur kepada orang lain, menjaga perasaan orang, menghargai orang lain, tidak mengikuti geng-geng untuk melakukan misalnya pencurian, perampokan, korupsi, atau pelecehan seksual, dan lain-lain. Jadi, cara menjaga kesehatan di lingkungan sekitar kita yaitu selalu ketahui keadaan, misalnya kenali lingkungan. Pengetahuan merupakan alat yang sangat ampuh dalam memerangi kejahatan edukasi dari berbagai macam individu dan dapat menjadi kunci terhadap semua jenis pencegahan kejahatan. Yang kedua adalah bicaralah dengan penegakan hukum di daerah Anda. Jadi dengan bekerja sama dengan lembaga penegakan hukum di daerah kita dapat selalu membantu mereka untuk selalu mengetahui dan mengenal lingkungan kita. Nah, selain itu, mereka juga dapat membantu memberi dukungan dan pendidikan kepada warga. Dan ingatlah bahwa penegakan hukum ingin membantu diri kita. Nah, yang ketiga adalah menggunakan media atau memfokuskan perhatian. Jadi, hal ini biasanya dilakukan untuk wilayah yang penuh dengan kejahatan. Nah, serta untuk proyek masyarakat yang digunakan untuk merehabilitasinya, media ini dapat diminta untuk mempublikasikan acara-acara masyarakat dan mempromosikan edukasi publik. Dan media ini juga dapat dilakukan untuk memberitahukan mengenai kejahatan di wilayah yang tidak diawasi dengan baik. Nah, jadi
saya akhiri pidato ini tentang kejahatan sosial dalam masyarakat. Apabila misalnya ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan struktur dari pidato saya yaitu kejahatan sosial. Dan jadi pembukanya itu ada salam pembuka yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam bajikan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu guru, siswa-siswi SMP dan SMA Sekolah Lentera Labuan Bajo. Nah, jadi yang kedua adalah ucapan penghormatan. Seperti contohnya yang saya hormati Ibu dan Bapak guru berserta staf SLH Labuan Bajo. Yang ketiga adalah ucapan syukur yaitu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Bapa yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Oke, jadi yang kedua itu adalah isi pidato, yaitu isinya adalah seperti yang kita ketahui bahwa dalam masyarakat kita telah menemukan fakta baru, yakni kejahatan sosial yang terjadi dalam masyarakat begitu besar. Nah, kejahatan itu adalah suatu bentuk penyimpanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai norma atau peraturan perundang-undang yang berlaku di masyarakat. Karena tindakan kejahatan penegakan hukum di Indonesia, para pengedar internasional dapat bekerjasama dengan warga negara Indonesia secara leluasa untuk melakukan tindakan kejahatan. Namun, kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum dengan baik, secara langsung maupun tidak langsung, atau misalnya bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Perubahan sosial juga dapat memicu kriminalitas di masyarakat. Karena perubahan sosial menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup di masyarakat, perubahan gaya hidup juga ini semakin tinggi, sedangkan pendapatan yang tidak meningkat dapat mengakibatkan perilaku kriminal. Jadi masalah kriminal ini biasanya terjadi karena timbulnya akibat perbedaan mencolok antara lain dalam masyarakat dengan realitas yang ada. Secara pidana, ada beberapa contoh perilaku kejahatan, yaitu pembunuhan, tindakan kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat atau misalnya narkoba, dan banyak lagi yang lain. Nah, selain itu juga adanya tindakan kejahatan yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Oke, jadi yang selanjutnya adalah kalimat ajakan, yaitu untuk itu marilah kita menghindari melakukan kriminal, kejahatan terhadap masyarakat agar tidak menimbulnya masalah terhadap negara ataupun masyarakat sekitar. Terus selanjutnya ada permohonan maaf, yaitu mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Nah, yang terakhir adalah penutup, yaitu salam penutup, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam berbajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sekian pidato dari saya, yaitu kejahatan sosial. Terima kasih.